Halo, Yankee Bravo for Hotel Quebec di sini. Kita ketemu lagi di video lanjutan nih. Karena kemarin habis saya posting video tentang broadband Hemnet, kawan-kawan beberapa tuh ada yang bertanya untuk dibahas sedikit lebih detail ya. Yang pertama saya mau tunjukin dulu barang fisiknya gitu. Nah ini fisiknya nih. Jadi yang saya pakai itu adalah router jadul nih. Ini router produksi tahun 2000 lah ya, tahun 2000 apa 99 gitu. Nah ini dari Cisco, tipenya Linksys WRT 54GL. Ya ini WRT 54GL. Ini sudah saya aktifkan dan sudah saya hidupkan. Dan di tempat lain, di ruangan yang lain itu ada satu unit lagi yang sudah aktif, dan saya aktifkan sebagai Node YB4HQ Yankee Bravo for Hotel Quebec. Nah kalau yang ini yang sekarang ini Node saya namakan Yankee Delta 4 India Radio Sierra, yaitu call sign saya yang dulu ya. Jadi intinya adalah sebetulnya kita memodifikasi router ini untuk berfungsi dan bekerja sebagai mesh network. Ya, mesh network itu artinya mesh ya, seperti mesh jaring itu ya. Jadi saling terhubung gitu. Kalau misalnya ada tiga node ya, node A, node B, dan node C. Yang node A itu bisa terhubung ke node B, yang B bisa terhubung ke C, tapi yang A tidak bisa secara langsung terhubung ke C. Karena ini metodenya mesh, maka dengan metode mesh ini yang dari A itu tetap bisa terhubung ke C melalui B. Nah itu. Jadi kita ubah router ini fungsi dan cara kerjanya ya. Karena di dalam router ini kan ada dua blok rangkaian. Yang pertama adalah blok CPU ya. CPU itu yang menyimpan software yang menyimpan cara kerja dari router ini. Nah, kemudian blok yang lain adalah pemancar radionya. Nah, jadi kita manfaatkan itu device ini dengan kita install software yang baru, sehingga router ini menjadi sebuah radio amatir radio. Ya, artinya karena di dalamnya ini kan ada pemancar radio nih. Nah, kita dengan software yang baru itu kita kendalikan sehingga dia berfungsi sebagai radionya amatir radio. Tapi digunakan berkomunikasi dengan protokol 802.11 dan menggunakan frekuensi yang memang dialokasikan untuk amatir radio. Jadi amatir radio itu kan dapat alokasi frekuensi di pita 2,4 GHz ya. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, makanya router jadul ini kita install dengan software yang baru, dan akhirnya dia bisa menjadi node ya, menjadi node untuk kita jadikan sebagai backbone ya. Mungkin bisa dibilang backbone atau apa istilahnya. Jadi kalau cuma ada 5-10 node dalam kita ber-QSO melalui broadband ini ya tidak asik jadinya ya. Tapi kalau misalnya katakanlah di Palembang gitu ya, atau di Jakarta gitu, seluruh amatir radionya mendirikan node di rumahnya, nah itu jadi asik tuh kita
karena kita akan merasakan sebuah jaringan tertutup, ya mirip dengan sebuah internet, tapi diterapkan atau dijalankan di frekuensi amati radio. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan di sini? Ya, apa yang bisa kita lakukan di internet? Ya bisa kita lakukan di broadband Hemnet ini. Dengan catatan, ya tentu saja servis-servis yang ada di internet itu diadakan juga di broadband ini. Jadi misalnya, bisa nggak kita kirim-kiriman email? Bisa, asal ada satu node yang menyediakan servis sebagai server email. Nah, bisa nggak kita buka website? Ya bisa buka website kalau ada node yang memang menyediakan sebuah servis website gitu. Nah, jadi semua yang bisa dilakukan di internet bisa dilakukan di sini, kecuali yang membutuhkan speed di atas 20 Mbps ya. Misalnya bisa nggak streaming video sampai 4K gitu ya, resolusi 4K? Ya nggak bisa, kecuali kalau ininya dipindah ke di 5 GHz ya. Nah, itu mungkin bisa di sana sampai ke resolusi 4K. Tapi kan kalau kita amati radio nggak juga sampai resolusi tinggi gitu kali ya. Kalau misalnya kita butuh video conference atau VoIP, ya itu batas-batas 10 Mbps aja udah cukup tuh speednya itu. Nah itu, jadi apa yang bisa dilakukan di internet bisa juga dilakukan di broadband Hemnet ini, sepanjang servis-servis itu diadakan juga di broadband Hemnet. Nah, misalnya DMR ya, DMR bisa nggak kita konekkan ke broadband Hemnet ini? Ya bisa, asalkan ada satu node yang menjalankan server yang mirip seperti Brandmaster itu. Jadi DMR itu nanti di vMega-nya tidak connect ke Brandmaster di internet, tapi connect ke server yang ada di broadband Hemnet ini. Oke, sekarang ini sudah diaktifkan ya. Kita coba untuk kita simulasi lagi. Kita ke laptop. Oke, cara kerjanya ya kita menggunakan browser ya. Karena ini cara kerjanya sama persis dengan internet. Hanya saja ini dilakukan di frekuensi amati radio gitu ya. Jadi ya kita buka browser. Yang pertama adalah supaya kita bisa menjelajah broadband Hemnet ini, ya kita masuk dulu ke node kita. Jadi ini laptop ini ya. Laptop ini terhubung secara kabel ke node yang ini. Ya, node yang ini namanya node YD4 IRS ya, YD4 IRS. Makanya di sini kita akses dulu node YD4 IRS. Caranya adalah ya dengan mengetik alamatnya di sini. Ketik alamatnya YD4 IRS. Nah, ini pakai titik 2 8080, itu artinya kita mengakses perangkat node-nya ya, bukan servisnya. Servisnya bisa saja pakai DNS yang lain, tapi kita gunakan titik 2 8080 itu karena kita mau mengakses perangkat node-nya. Jadi kalau di internet kita pakainya misalnya YD4 IRS .org atau .com, .co.id. Nah, kalau di sini karena kita berdasarkan call sign, maka yang kita masukkan di alamatnya itu adalah call sign ya.
Jadi sini kita YD4IRS titik 2 8080, kita enter. Nah, maka dia akan membuka atau mengakses node YD4IRS. Nah, ini kita zoom sedikit, kita lihat menu-menunya. Di sini ditampilkan ya, ada WiFi address, ada LAN address. Nah, ada yang berkomentar kemarin bahwa untuk mampu ikut berkontribusi di broadband Hemnet ini harus belajar dulu tentang teknik jaringan, IP address segala macam. Ya kalau mau boleh ya, silakan belajar. Tapi kalau enggak juga nggak harus sampai ahli gitu. Artinya node ini setelah kita install dengan firmware yang baru, itu dia bekerja secara otomatis. Jadi untuk IP di sini ini tidak kita gitu yang memasukkan atau menentukannya atau mengaturnya. Jadi ini secara otomatis gitu. Begitu nanti node YD4IRS ini terhubung dengan node yang lain, maka dia akan melakukan sinkronisasi antar node, sehingga nanti IP address-nya sesuai gitu, tidak ada konflik, dan NAT-nya juga langsung diatur sendiri gitu. Oke, ini ada signal noise ratio ya, ini sinyal-sinyal yang terdeteksi di node ini. Kemudian firmware versi firmware-nya ya, konfigurasinya adalah mesh, uptime-nya segala macam. Sekarang di sini ada OLSR status ya, kita klik dulu. Nah, ini adalah tampilan detail dari konfigurasi node YD4IRS ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ada link dan topologi. Nah, inilah fungsi dari software broadband Hemnet itu. Nah, di sini dia secara otomatis mengatur sendiri gitu. Jadi YB4HQ dia dapat IP berapa, kemudian YD4IRS itu IP-nya berapa, itu dari sistem node yang mengatur ya. Jadi bukan kita yang menghitung ini IP saya berapa, nanti IP node yang lain berapa, stasiun yang lain punya node itu ada berapa ininya. Itu nggak kita pikirin lagi gitu. Jadi udah otomatis begitu terhubung mereka langsung synchronize sesama node gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita ketik di alamat address itu misalnya YD0 alpha gitu. Nah, node akan bertanya ke seluruh node yang ada. Siapa nih YD0 alpha gitu. Nah, itu. Jadi kalau memang ada terhubung node yang memiliki call sign YD0 alpha ya, maka akan terhubung gitu. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin itu IP-nya berapa ya, di stasiun itu IP-nya berapa. Kita nggak perlu ini lagi, karena udah otomatis, dan DNS resolve-nya juga sudah diberikan di sini. Jadi kita tidak perlu menghafal IP address node orang lain gitu. Kita cukup ketik aja call sign-nya. Kalau misalnya memang node-nya ada dan sedang aktif, maka akan bisa terhubung. Oke, kita kembali lagi ke node status. Nah, sekarang kita lihat dari node YD4IRS ini, node mana saja yang terhubung atau yang terdengar lah istilahnya gitu ya. Stasiun mana aja nih yang terdengar sama YD4IRS ini. Nah, kita klik mesh status. Nah, di sini kelihatan
mesh status, jadi di sebelah kiri itu adalah node yang apa kita akses secara kabel ya. Jadi istilahnya local host. Jadi kita sekarang ini berada di node YD4IRS. Nah, node YD4IRS ini secara mesh dia bisa mendengar node YB4HQ. Ya, itu ada current neighbor, itu ada YB4HQ. Jadi stasiun-stasiun atau node-node yang terdengar di node YD4IRS itu akan ditampilkan di sini. Dalam hal ini adalah YB4HQ. Kemudian sebelahnya LQ. LQ itu line quality, jadi kualitas sinyal dari node YD4IRS ke YB4HQ itu kualitasnya seperti apa. Di sini tertulis 83% ya, jadi sangat baik. Kemudian di bawahnya itu ada service-service yang diberikan oleh node YB4HQ. Jadi di stasiunnya YB4HQ itu ada server untuk speed test ya, mengetes kecepatan jaringan, dan juga ada server untuk email. Nah, jadi karena YD4IRS node ini sudah bisa terhubung ya ke node-nya YB4HQ, maka kita bisa menggunakan atau memanfaatkan service-service yang ada di YB4HQ. Sekarang kita coba dulu untuk menggunakan service speed test. Jadi kita mau ngetes seberapa cepat kalau kita kirim data dari YD4IRS ke YB4HQ. Caranya ya kita bisa klik aja langsung di link speed test ini ya, atau dengan kita mengetikkan ini alamatnya YB4HQ tanda kurang speed test ya. Tapi supaya mudah ya tinggal klik aja ini speed testnya ini. Kita klik speed test. Nah, maka dia akan kita akan dibawa ke alamat ini YB4HQ tanda kurang speed test. Ya, ini sebetulnya website ya. Jadi website YB4HQ does speed test. Nah, cuma isi websitenya adalah portal untuk mengetes kecepatan jaringan. Nah, coba kita tes dulu. Berapa kecepatan dengan LQ 83%. Sedang mengetes kecepatan download. Kalau LQ-nya 100%, seharusnya ya secara teori kecepatan transfer data ini bisa di 20 Mbps ya. Nah, ini karena ini di kantor ada banyak wifi juga, jadi mungkin masih terkena interference. Jadi di sini kecepatannya download 12 Mbps, uploadnya 15 Mbps. Ya, ini udah lumayan kenceng ya. Kalau cuma untuk sekedar kirim email atau misalnya ada yang bikin server DMR gitu ya, untuk VoIP atau TeamSpeak atau TeamTalk atau apa, ini bisa, ini udah cukup ya. Karena ini udah kenceng ini. Kalau 10 Mbps ke atas tuh udah oke lah ya untuk ukuran keperluan amati radio gitu. Oke, sekarang kita back. Kita kembali lagi ke node-nya YD4IRS. Jadi tadi ya kan kita masuk ke server speed test itu melalui klik link ya. Tapi sebetulnya bisa juga langsung kita ketik di sini. Ketik di sini misalnya YB4HQ dash speed test. Ya, dia langsung dibawa kita ke website speed test. Kalau kita hafal alamat service yang sudah dideklarasikan oleh YB4HQ gitu. Jadi
alamat YB4HQ tanda kurang speed test itu siapa yang nentukannya? Ya YB4HQ sendiri gitu. Jadi karena sudah dideklarasikan, maka di node di jaringan broadband Hemnet kalau ada yang membuka alamat YB4HQ tanda kurang speed test, maka dia akan diarahkan ke server speed test di node YB4HQ. Sekarang kita back lagi. Sekarang kita buka atau akses YB4HQ mail. Nah, ini tampilan dari ini kok langsung login ya. Coba saya log off dulu ya. Oke, kita ulang lagi, kita klik email. Nah, di sini tampilan awalnya. Jadi ini alamatnya YB4HQ -mail. Jadi siapapun yang mengakses alamat ini, maka dia akan diarahkan ke server email di node YB4HQ. Sekarang saya akan login. Nah, ini tampilannya di apa istilahnya ini lobby ya. Nah, lobby karena ini menggunakan Citadel ya, software Citadel. Jadi ini ada sebuah script server email, bukan server email tapi server perpesanan ya, grup ya yang dikembangkan oleh Citadel. Jadi dia bisa untuk email, untuk kalender, untuk nyimpan kontak, tes, ada room untuk seperti forum gitu ya, forum, ada chattingnya juga gitu. Nah ini di board ya, di forum ya. Ini sekarang tampilan forum. Kalau misalnya saya mau kirim email ya, saya klik email di sini, email, dan saya klik write email. Nah ini bisa dilihat alamat email saya atau YD4IRS di broadband ini, di alamat email ini adalah YD4IRS @YB4HQ.local.mes. Ya, kalau kita di internet alamat emailnya misalnya yd4irs@gmail.com gitu ya. Artinya YD4IRS terdaftar di kantor posnya gmail.com. Nah, kalau yang ini artinya YD4IRS terdaftar di server emailnya YB4HQ.local.mes. Nah itu kalau saya mau kirim email misalnya ke YB4HQ, nah itu bisa dilihat alamat emailnya YB4HQ itu YB4HQ@YB4HQ.local.mes. Oke, jadi ini sama ya, sama persis seperti kita menggunakan software email di Gmail atau di Yahoo ya. Ini misalnya kita kirim email ya. Sudah, ini kita klik send message. Oke. Nah, sekarang kita coba logout ya. Kemudian kita login sebagai YB4HQ.
Oke, sudah terbuka. Ini sebagai YB4HQ. Sekarang kita lihat email yang tadi dikirim oleh YB4RS. Nah, ini dia. Ya, subjek testing lagi. Ya. Yang mengirim YD4RS barusan ini. Oke, kita buka emailnya. Ya, kepada YB4HQ. Ya, nah ini. Jadi ini sama persis dengan yang kita lakukan di internet, ya. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan di internet sepanjang apa itu disediakan juga di broadband, ada node yang menyediakan, maka itu bisa kita lakukan juga di broadband Hemnet ini. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mengimplementasikan teknologi ini. Ya, kalau menurut saya ini kan kalau kita mengandalkan yang built-in seperti ini jaraknya paling-paling cuma 20 meter ya, 20 meter itu udah sulit ininya. Tapi kalau misalnya ini kita gunakan antena luar, apalagi kalau kita tambahin penguat ya, kan ada tuh yang jual wifi booster ya, mungkin 1 atau 2 watt kekuatannya, kemudian kita kasih antena di atas ketinggian 6 sampai 15 meter tuh ya lumayan juga ya. Malah untuk kekuatan 5 watt kalau tidak ada penghalang itu bisa sampai 20 km. Nah, jadi ini sangat memungkinkan kalau misalnya di satu kota tiap lokal itu mendirikan satu super node. Artinya super node itu ya sebuah node tapi super gitu ya. Jadi super tinggi gitu kan, super besar wattnya gitu kan. Nah, jadi secara geografik mungkin dia berada di tengah atau seperti apa gitu. Nah, jadi nanti ke teman-teman yang lain itu nembak super node itu. Jadi supaya bisa terhubung semua gitu. Ya, kalau kita mengandalkan dari node ke node, artinya dari satu stasiun ke stasiun yang lain, ya itu mungkin ya setiap jarak 1 km harus ada node lagi gitu. Nah, apakah stasiun amati radio itu ada pada setiap jarak 1 km? Ya belum tahu juga, tergantung situasi di lapangan ya. Nah, itu jadi itu aja kendalanya kalau misalnya kita mau mengembangkan ini. Tapi kalau misalnya nanti misalnya di satu lokal ya, patungan untuk bikin super node. Nah, kebetulan di dekat kotanya itu ada bukit misalnya ya. Nah, maka didirikanlah node itu di bukit gitu. Jadi node itu super node-nya itu berfungsi sebagai repeater aja. Sebagai repeater, nanti servis-servisnya ya ada di masing-masing stasiun. Misalnya di tempat saya itu menyiapkan servis untuk email misalnya. Jadi begitu node saya terhubung ke super node itu, maka semua yang terhubung ke super node itu akan bisa mengakses servis di tempat saya gitu. Oke, itu dulu penjelasan kali ini. Kalau nanti dibutuhkan silakan komentar aja, apa kita perlu bahas lebih detail lagi atau seperti apa. Di sini Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec 73.